Saruan ilahi Rabbi, samina wa ata'na. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha 'asa rabbukum ay yukaffira 'ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita tidak mungkin terlepas dari kesalahan dan dosa. Maka sudah seharusnya kita selalu memohon ampunan dan maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat naif dan tercela jika terdapat seorang hamba yang tak mau mengakui kekurangan, kesalahan dan dosa yang dia telah lakukan. Dari ayat yang tadi kami sebutkan, diajarkan untuk senantiasa bertobat kepada Allah atas segala dosa yang telah diperbuat, yakni dengan melakukan taubatan nasuha. Lalu apa yang dimaksud dengan taubatan nasuha itu? Taubatan nasuha adalah taubat dengan sungguh-sungguh atau semurni-murninya atas perbuatan dosa yang telah dilakukan. Di dalam taubat nasuha terdapat beberapa syarat utama yang harus kita lakukan. Pertama, berhenti dari perbuatan dosa, yakni benar-benar berhenti dan tidak akan melakukannya lagi. Jangan hanya menyatakan kapok, jangan hanya mengatakan dan ini adalah ungkapan umum yang menggambarkan orang yang memakan sambal kepedesan tetapi mengulanginya lagi, yaitu kapok lombok. Kedua, menyesali perbuatan dosa, yaitu harus benar-benar menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Menyesal adalah bagian dari taubat, tak dapat ditinggalkan. Yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, yaitu memiliki azam, tekad yang kuat di dalam hati untuk tidak mengulangi perbuatan dosa atau maksiat yang pernah dilakukan. Kebulatan tekad akan menguatkan hati untuk menjauhi setiap peluang dan akses yang akan memancing untuk mengulangi perbuatan dosa. Keempat, jika dosa yang dilakukan berkaitan dengan orang lain, maka harus memohon maaf dan mengembalikan haknya. Kelima, taubat yang harus dilakukan dalam keadaan kondisi saat masih normal, bukan saat ajal menjelang. Sebagaimana Allah telah berfirman, "Walaysat taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffarun ulaika a'tadna lahum 'adzaban 'alima." Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Quran surah Taubah ayat 117. Jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang mau bertobat akan mendapatkan keutamaan, yaitu mendapatkan keberuntungan sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 3, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun."
Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Sungguh karunia yang sangat besar bagi orang-orang yang mau bertobat, karena Allah akan memberikan keberuntungan. Maka tidak sepantasnya kita berputus asa dari rahmat dan maghfirah Allah. Seberapapun besar dosa yang pernah kita lakukan, ampunan Allah jauh lebih besar jika kita benar-benar bertaubat dan mohon ampun kepadanya. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis qudsi yang artinya Allah berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit begitu banyak, kemudian engkau meminta ampun kepada aku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi. Demikian jamaah sekalian, semoga kita termasuk golongan orang yang senantiasa beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa bertobat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.